Oke, so selamat malam teman-teman semua. Selamat pagi, selamat sore, dan selamat siang buat teman-teman yang nontonnya mungkin lewat YouTube ya, lewat recording gitu. Ini hari ini kita lagi live di Telegram ya teman-teman ya. Kita live di Telegram Trading Tanpa Baper Crypto. Buat teman-teman yang belum join, boleh silakan cek link di deskripsi gitu ya. Ini channel yang free yang gue sering market outlook dan juga live ya sesekali juga ada di sini teman-teman. Nah, hari ini gue mau kasih weekly market review buat crypto sama forex yang kemungkinan bisa teman-teman pakai untuk beberapa waktu ke depan ya. Mungkin akan untuk melihat tren lah, tren secara jangka lumayan menengah gitu teman-teman ya. Nah, sekarang gue mungkin akan mulai dulu dari market crypto teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang mungkin lupa daripada update terakhir di market crypto yang pernah gue sampaikan soal analisa CPI, soal analisa Bitcoin itu teman-teman bisa ke YouTube ya, bisa ke YouTube. Oh, ini berita Trump ditembak. Bisa ke YouTube gua di mana di bagian live yang terakhir sebentar, di bagian live yang terakhir teman-teman bisa cek bahwa di sana gua ada mengatakan bahwa untuk teman-teman yang di live ya, di live yang ini, live tanggal 10 Juli, untuk teman-teman yang mau tahu tuh kira-kira market crypto ini akan ke depannya akan breakout ke atas atau akan turun ke bawah lagi, itu adalah dengan cara, salah satunya adalah dengan cara melihat daily fair value gap yang ada di sini teman-teman ya, yang ada di 59 sampai 58.000. Nah, kalau teman-teman bisa lihat sekarang kita lihat ya teman-teman ya bahwa daily fair value gap ini udah di break sama market gitu ya teman-teman ya, udah di break sama market yang mana ini mempertandakan gitu ya, mempertandakan bahwa kedepannya akan ada momentum untuk market bisa bergerak naik ke atas. Ini buat teman-teman yang mengerti daripada smart money concept ya teman-teman ya. Nah, eh kalau yang gue lihat sendiri teman-teman, jika market ini naik teman-teman ya, jika market ini benar naik, maka kenaikan terdekatnya untuk resisten daripada si Bitcoin sendiri adalah yang berada di area 62.000 sampai 64.000 ya. Dan ini merupakan area supply yang saat ini terdekat untuk si Bitcoin sendiri, di mana di area situ adalah ada EMA 90, juga masih ada di EMA 34. Ya, itu at least sampai saat ini yang gue melihat pribadi adalah Bitcoin bisa bergerak sampai ke arah sana. Nah, apa aja yang bisa mendorong nih kira-kira Bitcoin bergerak sampai ke sana? Nah, kita akan lihat sedikit daripada pergerakan di time frame kecilnya. Kalau teman-teman masih ingat, gue ada sempat share satu chart di trading tanpa baper ya di Telegram di mana gue melihat bahwa chart daripada Bitcoin ini dia sedang membentuk yang namanya bullish ascending triangle ya, bullish ascending triangle, sorry, bukan bullish tapi ascending triangle, di mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman bahwa bullish ascending triangle-nya itu sudah di breakout ya, sudah di breakout sama si market nih. Saat ini harga di 59.900, maka seharusnya teman-teman, seharusnya kalau kita melihat jika tidak ada tekanan jual yang lebih dalam lagi, maka harusnya market akan turun ke sini ya. Mungkin akan meretest area-area neckline sini kurang lebih di 58.000 sekian untuk sebelumnya dia naik lagi ke sekitar 62.000 sampai 63.000, which is yang tadi kita tandai adalah resistennya yang berada di sini, teman-teman ya, berada di resistannya di sekitar situ. Nah, itu adalah target daripada Bitcoin sendiri, at least sampai minggu depan ya, at least sampai minggu depan untuk saat ini yang bisa kita lihat daripada si Bitcoin. Yang mana ini pergerakannya sangat-sangat bagus ya teman-teman ya, 1, 2, 3, ascending triangle, breakout, ini harusnya dia retest untuk dia bisa naik ke atas ya. Kurang lebih seperti itu, tapi nanti kembali lagi kita lihat price action-nya akan seperti apa untuk si Bitcoin ya. Dari mana waktu itu gue juga memberikan tanda ya teman-teman ya bahwa area terbaiknya itu adalah bukan area terbaiknya tapi high probability order blocknya itu ada di area di bawah 57.000, dan ternyata kalau teman-teman lihat beneran terjadi bottoming di sana ya, bottomingnya benar-benar exactly terjadi di sana, apalagi itu adalah imbalance order block yang diikuti dengan adanya imbalance, itulah yang membuat Bitcoin sendiri sangat kuat berada di area sini ya, walaupun sempat di sini tertahan lumayan signifikan gitu ya, lumayan signifikan sebelum di hari Jumat kita ditutup di harga, kita di hari Jumat itu ditutup di 57 ribuan sekian ya, 57.300, tapi ternyata di weekend ini hebat sekali, Bitcoin nggak ada apa-apa gitu ya, hari Sabtu, hari Minggu sampai tadi sampai malam ini itu Bitcoin masih berada di harga 59. Nah, maka kalau kita melihat harga seperti ini teman-teman, maka kalau kita misalnya lihat harga seperti ini, sebentar kita kembali
Nah, kalau kita lihat harga seperti ini, closing hari Jumat itu kan adalah di 57.800 teman-teman ya, kalau di Binance nih. Nah, yang mana sekarang kalau kita pergi ke BTC CMA, ya, BTC CMA. Nah, BTC CMA itu closingnya sama, di hari Jumat ada 57.800. Cuma bedanya kalau si Binance itu masih ditradingkan di hari Sabtu dan di hari Minggu. Nah, BTC CMA ini dia tradingnya mulai di hari Senin, ya. Nah, karena dia mulainya di hari Senin dan jika Bitcoinnya tidak turun lagi sampai besok subuh jam 5 pagi, ya, jam 5 pagi, jika tidak turun sampai ke 58.000, maka Bitcoin ini di BTC CMA itu mengalami yang namanya breakout, ya, breakout langsung ataupun gap up ya teman-teman ya, break break eh, gap yang nge-break harga gitu teman-teman. Ya, kurang lebih kita nggak tahu ya exactly dia akan close di berapa, tetapi gap tersebut tetap akan terjadi teman-teman ya, kemungkinan besar tetap akan terjadi. Harapannya sih tidak terjadi teman-teman ya, harapannya sih tidak terjadi ya. Yang mana kalau gue lihat semisalnya dia ternyata terjadi di atas ini nih, terjadi di atas ini top 62.000 sampai 63.000. Nah, kemungkinan yang akan terjadi adalah ketika di resisten yang tadi kita tandain yang kurang lebih ada di sekitar 63.000 sekian, ya. Kemungkinan di bagian sini akan ada gap up nanti. Di bagian sini akan ada gap up. Nah, gap ini akan menjadi gap yang sangat kuat, teman-teman. Gap yang sangat kuat untuk apa? Untuk jika marketnya mengalami retest yang ada di sini, entah itu mau di hari Senin, mau di hari Selasa, mau di hari Rabu, nah itu marketnya akan mendorong untuk BTC-nya bisa naik kembali. Dan apa yang akan terjadi? Nah, kemungkinan jika benar terjadinya seperti itu, maka yang gua bisa bayangkan teman-teman ya, yang bisa gua bayangkan adalah pergerakan seperti ini. Sebentar ya, kita kita hapus dulu supaya teman-teman bisa lihat. Nah, sebentar, kita hapus dulu. Nah, jika jika benar pergerakannya seperti ini, maka yang bisa kita bayangkan gitu ya. Saat ini kita bayangkan dulu adalah pergerakan Bitcoin yang kemungkinan membuat yang namanya inverted head and shoulder. Ya, itu dengan catatan beneran terjadi bahwa besok pagi gap up dan Seninnya berhenti mungkin sampai di 63 sampai 64.000. Dan marketnya retest dulu sampai ke 60.000 sekian untuk menutup gapnya sebelum akhirnya dia bisa kembali lagi naik ke atas. Itu adalah skenario terbaik untuk saat ini di Bitcoin yang bisa kita lihat. Yang pasti harusnya Senin besok gitu ya, besok akan mengalami yang namanya gap up. Seperti itu teman-teman ya. Nah, dan area yang perlu kita perhatikan untuk paling short term di Bitcoin sendiri itu adalah di sekitaran 58.800 sampai 58.400. Ya, itu adalah area terdekatnya untuk si Bitcoin sendiri bisa retest sebelum akhirnya dia naik ke atas. Dan teman-teman ingat, mungkin kalau mau nge-short apakah boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja gitu ya, boleh-boleh saja. Tetapi kalau kita berdasarkan apa yang gue lihat, ini sudah sangat beresiko jika kita mau melakukan short lagi, teman-teman ya. Karena jatuhnya dia ini baru saja mengalami breakout di weekend ya, baru saja mengalami breakout di weekend. Oke, so itu yang gue lihat untuk si Bitcoin. Nah, maka gimana teman-teman yang kira-kira untuk altcoin lainnya? Nah, kalau menurut gue sendiri altcoin lainnya tetap sama ya teman-teman ya. Seperti yang kita pernah bahas di Total 3. Nah, Total 3 sendiri itu mengalami bottoming yang lumayan teman-teman. Ya, bottoming yang lumayan yang kita sempat proyeksikan akan terjadi bottoming di kurang lebih di area sini ya. Nah, kemungkinan Total 3, jadi kalau kita lihat sendiri Total 3 ini masih ada potensi untuk kenaikan lagi teman-teman ya, potensi untuk kenaikan. Nah, menurut gue pribadi, area yang bisa kita perhatikan adalah area yang di sini, teman-teman. 622 sampai 640 ini akan menjadi, bukan demand, tapi akan menjadi supply. Ya, akan menjadi supply. Kenapa bukan yang di sini kok? Kenapa kok bukan di sini? Padahal ini kan juga supply kok. Iya, benar. Dia supply, teman-teman. Tetapi supply yang di sini itu tidak diikuti dengan imbalance yang bagus. Kenapa? Karena ketika dia ada imbalance di sini, ini kan ada imbalance sedikit ya teman-teman ya. Nah, ketika ada imbalance sedikit, ternyata candle selanjutnya itu bukan dengan candle yang konsolidasi, tapi candle yang breakout. Nah, candle breakout seperti ini artinya imbalance di sini itu berarti sebagai breakaway imbalance, teman-teman. Ya, nah kalau kita melihat ada suatu pergerakan breakaway imbalance itu biasanya bukan menjadi imbalance yang menahan harga, gitu ya. Nah, maka kalau apa yang bisa gue lihat
seharusnya untuk market daripada total 3 sendiri, ya, total 3 sendiri itu dia akan kenaikan sampai ke 640 sampai 620. Baru nanti ke depannya kita lihat lagi koreksinya kurang lebih seperti apa. Ya, tapi yang pasti ini areanya adalah area bullish. Maka yang gue bisa lihat ya, altcoin carilah teman-teman yang menurut teman-teman akan menarik ke depannya. Nah, mungkin salah satu yang bisa gue lihat sendiri adalah XRP, teman-teman ya. XRP ini salah satu yang lumayan viral kemarin di weekend, hampir semua influencer itu lagi ngebahasin, nih XRP kenapa nih? XRP kenapa tiba-tiba ngepump? Jangan-jangan pertanda market bearish. Nah, gue sih tidak setuju teman-teman ya. Gue kembali lagi gue tidak terlalu setuju dengan pendapat bahwa setiap kali XRP naik market itu cenderung bearish gitu ya, cenderung bearish. Karena rasanya sih itu tidak terlalu relevan teman-teman ya, tidak terlalu relevan. Itu mungkin dulu-dulu pernah ada satu kejadian atau XRP lagi naik, market yang lain turun gitu ya. Nah itu yang mungkin membuat pelaku pasar tuh memiliki psikologi seperti itu. Tapi apa yang gue lihat ini adalah pergerakan yang sebenarnya cukup normal untuk XRP. Karena kenapa? XRP sendiri itu dia masih bergerak di dalam demand, masih mempertahankan demand yang sangat kuat yang berada di time frame monthly maupun time frame weekly ya. Dan kalau kita lihat di sini, nah XRP ini kali ini membentuk sebuah pola yang namanya bullish engulfing di weekly-nya. Ya, bullish engulfing ini mempertandakan bahwa si XRP itu dari titik sini itu mau melakukan yang namanya pergerakan besar. Teman-teman ya, mau melakukan pergerakan yang besar. Itu kapan kita bisa lihat? Kurang lebih kalau kita mau lihat, teman-teman ya, kita bisa lihat dari pergerakan yang sebelumnya ada turunan gede, tiba-tiba ada bullish engulfing, selanjutnya XRP-nya naik ke atas. Gitu ya. Nah, sebelumnya ini juga ada penurunan lumayan gede di sini, ya, di 2020, lalu ada bullish engulfing, baru dia naik lagi ke atas. Kurang lebih seperti itu. Jadi XRP ini dengan potensi pergerakan yang seperti ini, seharusnya XRP sendiri ini paling tidak bisa menaik sampai ke resisten yang ada di sini. Oke, resistennya di sekitar 0,64 sampai 0,74. Jadi untuk XRP sendiri bisa mencari area-area untuk ngelong ya, seperti itu. Oke, so untuk market crypto sendiri gue nggak terlalu banyak teman-teman ya, gue nggak terlalu banyak. Jadi pandangan gue sendiri adalah tetap untuk di Bitcoin sendiri bullish ya, Bitcoin sendiri bullish. Total 3 untuk ngomongi altcoin lain itu juga bullish teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mencari apapun altcoin yang menurut teman-teman bagus, itu harusnya akan sama-sama mengalami kenaikan dengan catatan tidak membeli yang downtrend. Lalu juga yang ketiga adalah si XRP sendiri teman-teman ya. XRP ini yang menandakan bahwa wah ini sepertinya ada inflow ke market nih gitu ya, sepertinya ada inflow ke market yang cukup besar. Inilah yang mendorong kok marketnya bisa breakout lumayan signifikan nih gitu ya. Berarti ini marketnya kemungkinan akan ada rebound teman-teman ya. Nanti kita akan update lagi di kesempatan yang selanjutnya. Nah itu untuk dari market crypto. Nah sekarang kita akan masuk ke market forex ya teman-teman ya. Jadi ini masuk ke sesi kedua, kita masuk ke market forex. Nah gue akan mulai dulu dari DXY teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat data daripada CPI terakhir, yang ada di hari Kamis. Sebentar, kita akses dulu di sini. Nah, yang ada di hari Kamis, teman-teman ya, di mana CPI-nya atau inflasi itu turun, teman-teman ya, ke angka 3% di sini. Kalau teman-teman perhatikan di layar, aktualnya turun ke 3%, forecast-nya 3,1, previous-nya sebelumnya adalah 3,3. Nah, ini yang membuat pelaku pasar melihat sepertinya akan ada penurunan daripada suku bunga sendiri secara DXY. Nah, tetapi gue mau memberikan satu view yang gue pernah bagikan juga teman-teman ya. Gue pernah bagikan juga di TTB Telegram ya. Gue pernah membagikan bahwa in the weekly time frame gitu ya, weekly time frame menurut gue pribadi ada satu target bahwa DXY itu bisa bergerak sampai ke 108 ya. Kenapa ke 108? Nah, sekarang gue akan menjelaskan sedikit gitu ya, kenapa harus sampai ke 108 gitu ya. Kenapa harus sampai 108? Nah, oke, jadi kalau teman-teman yang paham ya, teman-teman yang paham soal market itu bukan market ya, sorry. Pergerakan daripada smart money concept ataupun area-area apa ya bahasanya ya. Aduh, susah susah dijelaskan ya. Smart money concept lah intinya, smart money concept ya teman-teman ya. Nah, smart money concept ini ada satu fair value gap yang sangat kuat teman-teman ya, itu di area 108 sekian ini teman-teman ya. Dan kalau teman-teman lihat ini trend market overall-nya itu adalah sideways. Trend market DXY-nya itu overall adalah sideways selama dari November 2022 sampai Agustus 2024. Nah, teman-teman tahu ya bahwa fundamental
fundamental gold, fundamental US dollar itu sangat dipertanyakan oleh banyak orang teman-teman ya, dan banyak banget orang-orang yang berpikir bahwa DXY ini akan segera hancur gitu ya, DXY ini akan segera hancur. Nah, pendapat gue sama teman-teman, pendapat gue sama, tetapi areanya kemungkinan karena adanya pergerakan yang sideways seperti ini, gitu ya, adanya pergerakan yang sideways seperti ini, gue mengekspektasikan bahwa market daripada DXY itu bisa false breakout naik ke atas 108 dulu sebelum dia melakukan penurunannya yang lebih dalam lagi. Ya, itu adalah ekspektasi aja gitu ya, ekspektasi aja. Nah, apakah cuma satu aja karena adanya smart money concept? Tidak juga teman-teman ya, bahwa gue juga menghitung by wave teman-teman ya, di mana gue melihat bahwa DXY itu sebelumnya bergerak 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada satu wave bearish yang besar. Lalu biasanya satu wave bearish itu akan diikuti dengan yang namanya koreksi daripada A, B, lalu ke C. Nah, A, B, C itu biasanya adalah panjang dari 0 ke A itu sama dengan B ke C. Nah, maka harusnya untuk C-nya sendiri itu bisa naik sampai ke 108. Kurang lebih kalau kita lihat secara Fibonacci level. Ya, secara Fibonacci level. Nah, itulah yang mendorong mendorong view-ku bahwa harga ini harusnya akan bergerak ABC naik ke atas. Gitu ya. Jadi, itu adalah time frame weekly-nya. Nah, sekarang kita lihat daripada time frame daily-nya, teman-teman ya, time frame daily-nya. Nah, kalau kita lihat di time frame daily-nya, di sini akan kelihatan bahwa adanya trend line gitu ya. Kalau kita bisa tarik trend line di sini, nah itu adanya satu trend line di sana, ya, satu trend line di sini. Lalu kita juga bisa menarik trend line dari sini ke sini. Nah, kelihatannya sudah breakout ya teman-teman ya. Kelihatannya udah breakdown ke bawah nih. Kelihatannya udah breakdown ke bawah. Nah, tapi kembali lagi, kalau teman-teman yang mengerti smart money concept gitu ya, kalau teman-teman yang mengerti smart money concept, menurut gua pribadi ada satu area nih yang akan dikunjungi oleh si DXY ya, akan dikunjungi oleh si DXY. Seperti apa area itu? Nah, kita sekarang zoom in ke sini ya. Nah, kalau kita lihat ini marketnya bergeraknya seolah-olah, ini kayaknya mau turun dalam nih, mau turun curam ke dalam. Tapi ini sebenarnya jatuhnya belum breakout, teman-teman. Jatuhnya belum breakout. Ini masih di dalam sebuah neckline. Ya, ini masih di dalam sebuah neckline daripada mau kita sebut sebagai head and shoulder boleh, sebagai inverted cup and handle juga boleh. Ya, tetapi eh, dengan catatan dia tidak breakdown lebih lagi dalam gitu ya. Katakan nih besok hari Senin ataupun hari Selasa tiba-tiba ada satu candle lebih dalam lagi gitu ya, breakdown sampai ke 103. Nah, itu mungkin dia baru menjadi beneran breakdown daripada chart pattern-nya. Tetapi jika tidak, maka ada satu area yang kemungkinan bisa menahan, yaitu 103,8 sampai 103,659. Kenapa seperti itu? Nah, gua mau kasih kalian gambarannya di line chart ya. Nah, ini line chart teman-teman. Nah, kalau teman-teman mengerti bahwa DXY itu pernah melakukan satu manipulasi di sini, teman-teman. Harga naik, konsolidasi, harga naik, sempat turun sedikit, naik, lalu dia turun. Ya. Nah, kalau teman-teman yang mengerti smart money concept, maka teman-teman akan melihat area ini, area di atas ini sebagai area yang bearish, teman-teman. Ya, area yang bearish. Yang mana orang sebut sebagai quasi-modo bearish nantinya nih, quasi-modo bearish. Nah, Ternyata kalau kita lihat di line chart ataupun mau lihat di candlestick itu juga ternyata harga malah mengalami breakout. Jadi harganya mengalami kenaikan kelanjutan kenaikan kembali. Nah, area ini Quasimodo bearish ini kemungkinan jika dijemput sama harga itu akan mengalami pantulan kembali. Ya, jadi ini disebut sebagai menjadi Quasimodo manipulation. Ya, malah menjadi Quasimodo manipulation. Dan ini demand-nya ada di sekitar 103,8 sampai 103,65. Kurang lebih pandangan gue seperti itulah ya. Kalau teman-teman nggak terlalu paham, nanti coba kita diskusikan aja lagi gitu ya. Nah, ini juga berpotensi kalau memang penurunannya di hari Senin itu di sini dan ada hammer, nah itu akan menjadi sangat bagus bahwa DXY-nya sendiri kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya gitu ya. Dan kalau kita lihat berarti artinya secara wave dia membuat yang namanya A, B, C, D, lalu baru I. Ya, baru I. Yang I-nya kapan? Ya, exactly kita nggak tahu. Tapi yang pasti gue melihat di XY sendiri, itu ada satu support, 103,8 sampai 103,65. Ya, at least, kalaupun dia naik, seharusnya kenaikannya bisa sampai sini. Oke,
kenaikannya kurang lebih bisa sampai sana untuk si DXY. Nah, maka kalau kita udah lihat DXY-nya seperti itu, kita bisa melihat beberapa pair-pair USD ya, pair-pair USD. Nah, gua melihat GBP salah satu yang paling menarik dibanding semua pair ya. Nah, kita akan masuk ke GBP. Nah, GBP kalau teman-teman lihat dari time frame monthly atau time frame besarnya bahwa GBP ini move in downtrend ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini harusnya kenaikan untuk dia mengalami penurunan kembali. Oke, untuk si GBP sendiri. Nah, GBP sendiri kalau kita masuk ke dalam time frame weekly, itu dia masih ketahan ya sebenarnya ya. Ini masih ketahan, relatif ketahan di area fair value gap yang ada di monthly ya. Kenapa gue bilang masih ketahan teman-teman? Karena kalau kita lihat ini adalah candle di bulan Juli nih. Ini satu candle adalah satu bulan ya, candle bulan Juli. Nah, sekarang bulan Juli itu masih di tanggal 14, which is akan ada waktu sampai tanggal 31, itu sekitar 2 minggu lagi ya, lebih dari 15 hari. Ya, lebih dari 15 hari. Nah, jika GBP ini tidak berhasil breakout dari atas ini, jika tidak berhasil breakout dari atas ini, artinya area ini tuh masih menahan GBP. Jadi jatuhnya ini belum bisa kita katakan sebagai breakout, tapi udah mendekati dia mau breakout gitu ya, mendekati dia mau breakout. Tapi apakah dia akan breakout atau tidak? Nah, kita tidak bisa jawab secara monthly chart. Ya, kenapa? Karena di monthly chart sendiri belum ada konfirmasi, teman-teman. Belum ada konfirmasi. MACD masih bergerak di negatif, fair value gap-nya masih berjalan di sini, dan belum ada closing candle, belum ada closing candle. Dan kalau kita lihat by EMA pun, by EMA ini juga masih di bawah EMA 90. Maka harusnya ini masih menjadi potensial bearish untuk si GBP. Tapi apa alasannya? Nah, kita harus masuk ke dalam time frame kecil. Ya, kita harus masuk ke dalam time frame kecil. Nah, kita coba masuk dulu ke weekly-nya ya. Kita masuk ke weekly chart. Nah, kalau kita lihat di weekly chart, si GBP sendiri itu sekarang masuk lagi ke area supply-nya ya. Masuk lagi ke area supply yang sebelumnya sempat menjaga harga si GBP-nya ya. Ya, menjaga harga GBP USD di sini. Nah, itu sempat turun di sini dan sekarang dia masuk untuk yang kedua kalinya gitu ya, untuk masuk yang kedua kalinya. Nah, kita lihat supply di sini dan kalau kita lihat ini dia membentuk seolah-olah seperti chart pattern bearish flag teman-teman ya. Seperti sorry. Nah, seolah-olah dia sedang membentuk pattern bearish flag ya. Kemungkinan dia bisa ketahan sampai ke trend line yang selanjutnya yang harusnya terjadi di minggu depan nih, beriringan dengan DXY yang berpotensi untuk rebound ya. Nah, kita lihat lagi ke dalam time frame daily untuk kita melihat nih teman-teman. Nah, gue melihat sendiri teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ini marketnya kalau kita lihat secara jangka yang lebih panjang ya, marketnya ini sempat terjadi yang namanya CHOCH bearish di sini. CHOCH bearish di sini, volumenya gue matiin aja ya supaya volumenya tidak mengganggu penglihatan. Nah, marketnya sempat terjadi CHOCH di sana, trennya gue juga close juga, CHOCH di sini, ya CHOCH di 2 kali sini. Artinya, area mulai dari atas sini sampai atas ini merupakan area supply. Merupakan area supply. Nah, kita tinggal lihat di dalam time frame kecilnya, ini ada nggak manipulasi yang terjadi di area sini. Nah, kita lihat ya, teman-teman. Kita lihat masuk ke dalam time frame 4 jam. Oke, nah teman-teman bisa lihat bahwa ini di area sini itu GBP-nya, GBP sendiri itu ada beberapa area yang masih cukup fresh ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ini supply turun, ngebase turun lagi, ngebase turun lagi. Nah, terakhir sempat ada satu supply di sini, ada satu supply di sini, tapi kelihatannya udah akan di break sama si market ya, karena di posisinya udah disentuh sama si market. Sebentar. Aduh, sebentar. Nah, di sini kita bisa melihat lagi ada satu supply lagi yang masih fresh, yaitu yang berada di area sini. Ya, mulai dari sini sampai area sini. Nah, kemungkinan GBP ini lagi membuat manipulasi lagi nih yang di sini nih ya. Karena ini kita bisa sebut juga sebagai liquidity. Nah, kalau kita lihat berarti artinya untuk si GBP akan ada kenaikan, harusnya masih ada kenaikan karena di sini belum ada konfirmasi, kecuali ada konfirmasi untuk penurunan. Seharusnya untuk si GBP sendiri ada kenaikan sedikit lagi sampai ke 1,3 sebelum akhirnya dia turun ke bawah. Ya, dan di area sana itu sangat low risk untuk kita melakukan sell. Karena kenapa? Kalau low risk teman-teman, karena jika kita mau mengambil satu setup gitu ya, kita ambil setup seperti ini misalnya, ya. Nah, ini cuman kurang lebih gue nggak tahu ya ini tepatnya pipsnya berapa, tapi kalau secara percentage kurang lebih kalau stop loss itu 1% aja. Tapi kalau kena TP1 aja gitu ya, kalau kena TP1 aja kita udah bisa dapat 1 banding 3 teman-teman ya.
1:3 di GBP secara long term-nya gitu ya, GBP secara long term-nya. Dan bahkan kalau misalnya kita mengikuti long term daripada monthly chart-nya, maka kita sebenarnya bisa menarik lagi sampai ke area bawah sini, teman-teman. Nah, itu bisa sampai 1:9 ya. Nah, jadi kurang lebih untuk si GBP-nya seperti itu. Ya. Nah, itu untuk yang gue lihat daripada GBP. Kira-kira kalau yang lain seperti apa? Kalau yang lain sih gue belum melihat ada satu area yang oke, walaupun kalau kita lihat sendiri euro itu masih bergerak dalam satu area yang uh, sideways gitu ya, area yang sideways gitu ya. Jadi tapi belum terlalu menarik. And untuk NZD ini juga masih baru membuat potensi ya. Ini dia baru membuat potensi seolah-olah dia lagi membuat head and shoulder gitu ya, head and shoulder, tapi ini belum ada breakout. Nah, makanya gue melihat daripada NZD, Euro ini belum menarik. Audi juga ini masih trending up ke atas dan ini juga merupakan area sideways. Nah, gue tidak mau trading di area yang sideways ya, karena kalau trading di area yang sideways itu kemungkinan bisa jadi gitu ya, bisa jadi akan ada manipulasi dulu sebelum akhirnya dia turun ke bawah gitu. Nah, sedangkan GBP sendiri ini cukup berbeda nih, di mana dia udah mengalami breakout gitu ya, dia udah mengalami breakout. Paling tidak kalau dia bisa retest aja, paling tidak kalau dia bisa retest, kita bisa mendapatkan potensi profit daripada GBP gitu ya. Seperti itu, kurang lebih itu yang gue lihat daripada GBP. Nah, satu lagi adalah XAU teman-teman ya. Satu lagi adalah XAU, di mana kalau XAU sendiri ini sebenarnya menjadi call di Discord ya, menjadi call di Discord private community-nya TTB, di mana di situ ada satu penjelasan sih gitu ya, ada satu penjelasan sendiri kenapa gue mau nge-short daripada XAU gitu, yang nge-short daripada XAU sendiri yang harusnya dia bisa nge-pick di 2420-an ini. Jadi resistannya itu ada di 2420 sampai 2410. Ini merupakan area resisten untuk si XAU yang kurang lebihnya hampir mirip seperti GBP tadi, teman-teman ya. Kurang lebihnya hampir mirip seperti GBP gitu. So itu aja mungkin ya untuk weekly market review yang gue lihat teman-teman ya. Sebenarnya ada satu lagi sih, sebenarnya ada satu lagi yang gue lagi melihat cukup oke, tapi gue lupa ya di bagaimana. Oke, GBP Audi ini, sorry teman-teman ya, GBP Audi ini kebetulan gue baru ingat juga. Nah, ini adalah chart daripada GBP Audi teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, GBP Audi sendiri dia sudah menyentuh area resisten di monthly chart ya, di monthly chart dia sudah menyentuh trendline resisten di sini. Jadi harusnya untuk monthly chart-nya akan ada penurunan gitu ya secara monthly. Nah, sekarang kita masuk ke dalam time frame yang lebih kecil ya, kita masuk ke dalam time frame yang lebih kecil. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, kalau kita lihat di sini dia di daily trendline juga mengalami penurunan ya, dan kalau kita tarikkan satu parallel parallel channel. Nah, ini juga mengalami downtrend ya, mengalami downtrend untuk si GBP Audi. Nah, kita tinggal lihat bahwa di area sini kalau kita lihat, nah ada satu supply zone yang lumayan signifikan untuk si GBP Audi. Ya, GBP Audi. Jadi kemungkinan GBP Audi ini akan ada kenaikan lagi sedikit, mungkin sampai hari Senin, baru dia melanjutkan penurunan seperti itu ya, dengan supportnya kurang lebih ada di sini. Oke, untuk si GBP. Nah, jika dia bisa berhasil breakout lagi dari bawah sini, maka nanti akan terbentuk satu pola descending triangle bahasanya ya, descending triangle yang mendorong harga lagi sampai ke 1,7, which is itu adalah support yang ada di sini. Oke, seperti itu untuk GBP AUD seperti itu. Oke, so itu aja untuk weekly market overview hari ini yang gue bisa sampaikan ke teman-teman ya. Ini merupakan watchlist yang gue lagi lihat untuk market forex dan market crypto. Semoga cukup membantu dan cukup paham buat teman-teman yang mungkin bingung gitu ya apa bahasa yang gue sampaikan malam ini. Nah, teman-teman bisa join Telegram kita ya, bisa cek link di deskripsi TTB Crypto gitu ya. Atau kalau teman-teman yang mau join dalam Discord private community-nya TTB yang private ini ya teman-teman ya. Jadi ini tidak dibuka untuk publik. Nah, teman-teman bisa chat gua pribadi, mau di Instagram boleh, mau di Telegram juga boleh ya, tinggal dicari aja. Nah, gua masih open kalau teman-teman yang masih mau join private community. Oke. So, itu dulu. Thank you teman-teman, semoga cukup membantu.